Di sini kita akan membahas maslahat dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan konteks tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, ya. Kemudian kita masuk pada materi. Nah, sebelumnya kita tahu apa itu maslahat, ya. Sebelumnya itu maslahat itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, tentu keselamatan oleh manusia. Jadi kurang lebih maslahat ini maknanya itu adalah manfaat, ya. Apa yang kita lakukan di sini konteksnya itu adalah ibadah dan bersyukur. Nah, apa sih manfaatnya? Oke. Ada 10 manfaat yang bisa kita kutip di sini dari beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, yang pertama diampuni dosa-dosanya, ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah kecuali Allah Subhanahu wa taala menilai ia telah mensyukuri nikmatnya. Nah, apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah memberi pahala baru baginya. Dan dia mengucap yang ketiga kali alhamdulillah itu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi jelas janji Allah, kalau kita selalu mensyukuri nikmat diberikan oleh Allah, maka Allah janjikan ampunan dosa bagi kita. Kemudian yang kedua, dilipat gandakan pahala kita. Nah, di situ juga ada hadis Rasulullah dari Abu Abdillah alaihissalam. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang menyantap makanan dengan rasa syukur, maka dia diberi pahala seperti orang yang berpuasa menjaga dirinya. Orang yang sehat yang mensyukuri kesehatannya, maka dia diberi pahala. Atau orang yang menanggung penderitaan jasmaninya dengan sabar dan orang memberikan dengan rasa syukur, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang menanggung kerugian dari menjaga dirinya. Nah, itu jelas. Jadi pahala memang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya yang selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga, itu dihindari dari cobaan dan bahaya. Apabila seseorang melihat orang itu ada misalnya yang cacat, ya, tentu kita itu merasa alhamdulillah sekali dengan kesempurnaan yang diberikan kepada kita tanpa kekurangan sedikit pun. Nah, rasa syukur seperti itu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan mengejek orang lain, tapi kita mencoba mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang penciptaan yang sempurna pada diri kita, yang lengkap tanpa satu kurang apapun dalam diri kita. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan keimanan. Nah, bersyukur juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kita ridho dengan pemberian Allah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Nah, kita memandang orang-orang yang berada di bawah kita itu sebagai panutan bagi kita hingga kita bisa mensyukurinya, sehingga kita bisa meningkatkan rasa syukur kita. Nah, kemudian yang kelima, dijanjikan surga. Nah, janji surga ini sudah ditetapkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari, ya. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Nah, orang yang saat ditimpa musibah, lantas ia menerima keadaannya dengan syukur dan sabar, maka Allah menjanjikan surga pada orang tersebut dan menjanjikan hal-hal yang memang penuh kebaikan dalam hidupnya. Nah, coba bayangkan nikmat mana yang lebih indah dari pemberian surga. Nah, surga itu adalah akhir, ya, bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Jadi nggak ada lagi janji-janji lebih nikmat selain surga. Nah, kemudian yang keenam, mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Nah, di dalam hadis juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan alhamdulillah, maka dia mendapatkan 30 kebaikan dalam dirinya. Nah, bayangkan 30 kebaikan. Mengucap subhanallah 10, mengucap la ilaha illallah 20, mengucapkan alhamdulillah 30.
lebih baik dari segala-segala ucapan. Oke. Kemudian yang ketujuh, menimbulkan rasa bahagia. Memang rasa syukur, nikmat ya, dengan ucapan alhamdulillah dan sebagainya bisa menimbulkan perasaan bahagia. Saat kita rela dengan apa yang kita miliki, maka hidup jadi tentram. Tidak ada perasaan iri, dengki, kufur, dan penyakit hati lainnya. Kita hanya perlu berjuang untuk menjaga apa yang telah kita punya, berusaha dan berdoa untuk hidup lebih baik tanpa perlu memaksakan takdir. Nah, kemudian yang kedelapan, membuat hati tenang. Kalau seorang yang kufur nikmat ya, yang tidak mensyukuri nikmat, itu selalu merasa hidupnya kurang, iri dengan orang lain ya. Berbeda dengan orang yang senantiasa bersyukur, susah ataupun senang, ia tetap tersenyum dan ridho. Ia tidak memperdulikan omongan orang lain. Ia akan membuat hatinya lebih damai dan tenang apa yang dia dapatkan di dalam hidupnya. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, jelas seseorang senang bersyukur, biasanya pikirannya juga lebih optimis. Nah, walau mungkin ia mengalami kegagalan atau bangkrut, ia tetap semangat, ya percaya diri bahwasanya Allah Ta'ala itu selalu menolongnya. Ya, menjalinkan hidupnya yang berkecukupan tanpa mengeluh ya, sehingga itu semua pun menjadi berkah baginya. Nah, pernyataan ini pernah dijelaskan dalam Journal of Personality ya, and Social Psychology tahun 2013. Di mana banyak bersyukur dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang ya. Jadi kita itu jangan mengeluh kalau rezeki hari ini sedikit ya. Jangan mengeluh kita kalau hari ini kita makan ikan teri. Nah, jadi kita syukuri apa saja yang diberikan oleh Allah. Intinya kita selalu berharap Allah memberikan yang terbaik buat kita. Kemudian yang terakhir, hidup jadi lebih berkah ya, yaitu bersyukur bisa membuat hidup kita berkah. Maksudnya walaupun mungkin rezeki kita tidak banyak, tapi manfaatnya sangat terasa. Nah, kemudian memenuhi segala kebutuhan hidup. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi intinya semoga kita itu menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah dan menjadi pribadi yang baik dan yang berakhlak mulia. Oke, semoga ada manfaat buat kita semua. Semoga kita selalu rajin beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.